Shalom saudara-saudara yang terkasih. Selamat pagi. Apa kabar saudara-saudara? Harapan dan doa kami kita semua dalam keadaan sehat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, sebagaimana biasanya, terlebih dahulu kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk setiap berkat yang Engkau curahkan bagi kami setiap hari. Dan firman-Mu yang akan kami dengar pada pagi hari ini, semoga dapat menjadi kekuatan di dalam perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan menyapa kita pada pagi hari ini, Kamis tanggal 14 bulan 5 2020, yaitu yang tertulis dari Efesus 4 ayat 24. Demikian firman Tuhan. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan kita Yesus Kristus, seandainya ada pertanyaan kepada kita dengan perkataan, sudah berapa lamakah kita menjadi Kristen? Apa jawaban kita? Mungkin dari antara kita akan berkata, oh saya sudah lama menjadi Kristen, bahkan sudah bertahun-tahun. Atau dapat dikatakan, mulai saya sejak lahir sampai sekarang, saya ini sudah Kristen. Tapi kita harus ingat saudara-saudara, bahwa tidaklah cukup sekedar menjadi Kristen atau membanggakan diri hanya karena kita berlabel Kristen. Namun kita harus dapat menunjukkan suatu perubahan di dalam kehidupan kita, khususnya perubahan hidup yang benar-benar nyata. Karena yang dikehendaki oleh Allah adalah orang Kristen yang telah atau mampu meninggalkan kehidupan manusia lama dan menjadi manusia baru. Saudara-saudara, bagaimana rupanya supaya menjadi manusia baru? Yaitu harus hidup di dalam kebenaran dan kekudusan. Hidup seturut kehendak Allah. Meninggalkan cara kehidupan atau kebiasaan lama, perilaku lama, dan hidup di dalam kebenaran Tuhan. Dan setiap orang yang sudah masuk dan berjalan di jalan Tuhan, khususnya orang yang sudah hidup di dalam manusia baru, harus terus-menerus memperbaharui hidupnya. Harus mampu memperbaharui akal dan pikirannya dan tingkah lakunya, dengan tujuan agar tidak kembali ke dalam kehidupan atau kebiasaan lama. Karena setiap orang yang sudah masuk ke dalam hidup manusia baru, jangan lagi mendukakan Roh Kudus. Jangan lagi berbuat dosa atau tercela dirinya. Dan jangan lagi berjalan di jalan yang tidak dikehendaki Tuhan. Melainkan harus hidup menurut petunjuk Roh Kudus. Dan yang terutama kita harus menjauhi segala hal yang dapat merusak karakter dan pertumbuhan rohani kita, atau yang mungkin menghilangkan damai dan juga sukacita kita. Di samping itu, untuk memberi vitamin rohani kita harus hidup ramah, hidup selalu penuh dengan kasih mesra,
dan saling mengampuni sebagaimana Allah atau Kristus telah mengampuni kita. Oleh karena itu saudara-saudaraku, sebagai manusia baru, sudah seharusnya kita tidak lagi mengenakan tabiat manusia lama. Tapi mari kenakanlah tabiat Kristus dan hidup menurut pimpinan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus, berilah hidupmu dikuasai oleh Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus yang bekerja dan berkarya di dalam perjalanan hidup kita. Dan biarkanlah Roh Kudus senantiasa menuntun jalan kita supaya kita tetap tentram di dalam menjalani hari hidup kita. Seperti yang dikatakan dalam 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Oleh karena itu, hiduplah di dalam kebenaran dan kekudusan Tuhan. Jangan lagi kita hidup di dalam kegelapan atau di dalam kebiasaan lama, tetapi biarkanlah Tuhan senantiasa yang bekerja di dalam hati kita. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, tuntun kami supaya taat pada firman-Mu, supaya kami dapat menjadi manusia baru dan hidup di dalam kekudusan. Berkati firman-Mu, berkati seluruh jemaat-Mu, dan Engkaulah senantiasa beserta kami. Terima kasih Bapa, ampuni kami atas segala dosa kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.